Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zalburi Sograzian dengan NPM 2106733 Saya dari kelas visualisasi permodelan kapal 2 dengan asisten pembimbing Bang Iif dan juga dengan dosen pembimbing Pak Ahmad Riyadi STMN PhD. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan dan menggambarkan secara singkat dan padat mengenai tugas yang telah saya kerjakan sebelumnya, yaitu membuat cross curve. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu cross curve. Stabilitas suatu kapal adalah suatu kemampuan kapal untuk kembali ke keadaan semula setelah mengalami oleng akibat pengaruh gaya dari dalam maupun luar kapal. Cross curve atau pentokerana merupakan kurva yang menggambarkan nilai lengan penegak lengan, stabilitas, righting arm, pada kondisi displacement kapal dan sudut kemiringan tertentu. Cross curve digunakan untuk mengetahui gaya daya apung suatu lambung kapal ketika diolengkan dengan sudut yang bervariasi. Lalu, dalam perhitungan dapat menggunakan beban titik, sehingga dalam stabilitas kapal terdapat 4 titik parameter penting. Yang pertama adalah titik B atau center of buoyancy, titik G center of gravity, titik M metacentra, dan titik K adalah KL. Lalu selanjutnya adalah penjelasan mengenai pengambilan data cross curve. Jadi yang pertama itu adalah kita menginput lebar garis dari Y1 Y2 untuk menghitung cross curve. Yang pertama, pembuatan body plan dengan menyiapkan body plan pada AutoCAD, yaitu dari gading 0 sampai gading 8 yang saya gunakan. Lalu miringkan body plan dengan sudut yang bervariasi. Sudut yang disediakan ialah 10 sampai 90 derajat. Pada contoh ini ialah sudut 10 derajat. Body plan ini diletakkan tepat pada waterline 0 atau pada di tengah-tengah, lalu mengukur jarak centerline ke perpotongan antar waterline menggunakan gading 0 dan waterline 10. Tepatnya di sini. Lalu jarak perpotongan CL, centerline ke sebelah kanan disebut Y2, centerline ke sebelah kiri disebut Y1. Jarak-jarak di atas disesuaikan untuk masing-masing perpotongan antara waterline gading dari centerline. Jadi di sini didapat nilai dari Y1 ialah 1,52 dan Y2-nya ialah 6,38. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai perhitungan. Setelah didapat dari data Y1 dan Y2 dari tahap pengukuran, selanjutnya ada tahap perhitungan menggunakan software Excel. Dari perhitungan yang sudah dilakukan, yang mana sudah didapat nih nilai masing-masing Y1 dan Y2 untuk pertemuan antara waterline dengan gading centerline, maka memasukkan nilai ke dalam format Excel yang sudah disediakan. Lalu lakukan rangkaian yang tadi untuk masing-masing section dan waterline dengan sudut kemiringan yang sudah disediakan antara 10 sampai 90 derajat. Sebagai contoh pada gambar sebelumnya. Bahwasannya dengan sudut kemiringan 10 derajat, bagian yang hanya tersentuh pada gambar ini ialah bagian waterline 0 walaupun hampir mendekati sampai waterline 2. Oke. Pada perhitungan, maka hanya dilakukan sampai waterline 0 saja. Lalu setelahnya, kita menemukan nih koordinat Y1 dan Y2 yang didapat, lalu dimasukkan ke dalam template Excel yang telah disediakan. Lalu akan didapatkan luasan masing-masing waterline pada kondisi kemiringan tertentu, serta titik berat bidang suatu waterline. Lalu dilanjutkan perhitungan setelahnya, yaitu tepatnya pada tabel berwarna hijau dari format Excel yang telah disediakan, yang merupakan volume atau displacement tekanan terhadap titik B melalui titik K pada masing-masing sudut kemiringan antara 10 sampai 90 derajat. Setelahnya akan diperoleh rekap dari hasil perhitungan ke dalam bentuk tabel GZ curve dengan dekat kurva dengan rumus Kg sin theta.
Lalu selanjutnya adalah penjelasan mengenai penggambaran. Jadi setelah teman-teman melalui proses perhitungan sebelumnya, lalu masuk ke tahap penggambaran dengan mengcopy dari Excel, lalu diformatkan ke dalam AutoCAD. Yang pertama adalah membuat sumbu Y terlebih dahulu menggunakan KN dengan satuan meter. Lalu yang kedua, membuat sumbu X merupakan displacement dengan satuan ton, dan masukkan ordinat yang didapat dari tahap perhitungan sebelum, lalu penggambaran ini bisa menggunakan Excel yang nantinya akan disalin ke dalam CAD. Di sini dapat dilihat, ya ini adalah hasil dari kurva cross curve yang sudah didapat. Bahwasannya dapat dilihat mulai dari sudut kemiringan 10 sampai 90 derajat dengan displacement yang sudah dilihat dan KN dengan satuan meter. Perlu diingat, untuk membaca bisa mengarahkan ke kursor ke titik ini. Lalu bisa dilihat juga masing-masing displacement pada KN dalam meter dan X yaitu displacement dalam satuan ton. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.